محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq. الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين
Hadirin jamaah sholat Jumat yang tanpa kecuali semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam senantiasa kita aturkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa tercurah rahmatnya kepada beliau, kepada keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Insyaallah termasuk kita hadir pada kesempatan Jumat yang mulia ini. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat. Semoga salat kita ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin melalui mimbar yang mulia ini, khatib dan fakir berwasiat kepada diri al-fakir khususnya dan umumnya kepada kaum muslimin untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Takwa dalam arti yang hakiki, imtisalu awamirillah wa sunabu nawahi, melaksanakan yang telah diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, judul khutbah kali ini kami berjudul Paling Merdeka Hidup. Jamaah sholat Jumat tanpa kecuali semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, cinta, sampai orang-orang yang sangat kita sayang. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu konon rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal keduanya hanyalah sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi, bahkan bisa absurd, mustahil. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isi. Semuanya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla adalah sang pemilik sesungguhnya harta benda, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa, semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa kita hingga kehilangan segalanya, yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali. Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyshir sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Maka mengapakah kita mesti resah bila kehilangan beberapa hal tersebut? Tidak lain karena rasa memiliki yang begitu besar pada hal-hal tersebut.
Jadi bebaskan diri kita dari keresahan itu. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita akan tak pernah merasa kehilangan. Kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup memang berat. Semakin besar keterikatan kita padanya, semakin besar pula kepedihan yang akan kita rasakan. Hal-hal yang penting itu mungkin tak serta-merta kembali kepada kehidupan kita. Entah itu materi, kesempatan, sahabat, cinta, atau nyawa orang-orang yang kita sayang. Tapi semoga saja dengan hanya mengharapkan ridhonya Allah, kita mampu lebih tabah, sabar, dan ikhlas dalam menerima realita kehidupan. Karena pada dasarnya tidak ada yang abadi di dunia ini. Semua akan meninggal, termasuk diri kita sendiri. Hanya saja tak ada yang tahu siapa yang bakal meninggal duluan dan siapa yang ditinggalkan. Terkadang yang ada di posisi ditinggalkanlah yang merasa pedih mendalam. Padahal hidup harus terus berjalan, sehingga mau tak mau kita harus tetap belajar tabah, sabar, dan ikhlas melepaskannya. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Seseorang yang pernah kehilangan sesuatu yang kita adalah miliknya selamanya, pada akhirnya akan menyadari bahwa tak ada satupun di dunia ini yang benar-benar menjadi miliknya. Pada hakikatnya segala apapun yang kita miliki sebenarnya hanyalah titipan. Suatu saat nanti semuanya akan diambil dari pelukan kita dan kembali ke sang pemilik kehidupan. Hadirin jamaah rahimahullah. Kita semua pasti pernah merasa kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup. Kehilangan kesempatan, kemungkinan, dan perasaan yang tak akan pernah kembali lagi. Itulah bagian yang membuat kita benar-benar hidup. Allah Azza wa Jalla menciptakan semua hal dalam satu paket kehidupan. Ada bahagia, ada sedih, ada pertemuan, ada perpisahan. Begitu pula dengan kepemilikan, pasti bakal diimbangi dengan kehilangan. Tapi justru disitulah seninya hidup. Tanpa perpisahan mungkin kita bakal sulit menikmati setiap pertemuan. Tanpa kehilangan boleh jadi kita juga susah menghargai apa yang menjadi milik kita saat ini. Hadirin jamaah rahimahullah. Terimalah segalanya. Bahkan kehidupan yang bahagia tak akan pernah ada tanpa sedikit pun kegelapan. Kata bahagia akan kehilangan maknanya jika tak diseimbangkan dengan kesedihan. Akan lebih bijak jika kita menerima segalanya dengan ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan. Yakni bahwa sebenarnya kita membutuhkan kegelapan, kesedihan, sampai kehilangan dalam hidup, meski sering dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Tanpa proses-proses tersebut, hidup ini tak bisa berjalan seimbang. Ingatlah bahwa Allah Azza wa Jalla tak pernah menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Selalu ada hikmah dan pelajaran yang dapat dipetik darinya. Meski berat, yakinlah bahwa kekecewaan yang kita alami tak akan berlangsung selamanya. Roda kehidupan selalu berputar. Meskipun sekarang kita berada di bawah, pasti ada saat kita di mana kita akan naik ke langit. Yang paling penting, jaga diri kita agar jangan sampai putus harapan. Karena itulah yang bakal mendorong kita untuk maju. Harapan itu selalu ada selama kita tidak putus asa untuk meraihnya.
Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Saat seorang yang paling kita cintai dan motivasi agar kita mampu menjalani hidup dengan lebih baik dan mungkin menciptakan kenangan baru yang kian indah lagi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita sehingga kita tetap istiqamah, senantiasa tabah, sabar dan ikhlas atas segala iradahnya kehendaknya Allah untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu samii'un 'aliim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran syama'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وصحبه الأبرار. عباد الله اتقوا الله تعالى بالسماع التقوى وحضور الخلاء واتقوا عما نهاكم عنه والنهى واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ بنفسه وسلم بملائكته المسبحة بقدسه وسلس بكم أيها المؤمنون من ذرية الجن والإنس. وقال تعالى مخبرا عما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه زاوية الأجر القويم وارض اللهم عن خلائق الخلفاء الراشدين سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى باقي الصحابه والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ويقاضي الحاجات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن ومن دون المسلمين عامة. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر اخواننا المسلمين بجاهدين في فلسطين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه ذكر الله.